Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Semoga kita di dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kembali lagi bersama kami Bumi Organik TV. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bersama-sama cara membuat mikroorganisme lokal dari terasi. Dengan tanda kutip, kita tidak bisa membuat mol atau mikroorganisme lokal ya teman-teman. Kita hanya bisa memperbanyak. Kenapa kok gitu ya? Karena mikroorganisme itu adalah makhluk ya, ciptaan Allah. Jadi kita bisa mengembangbiakkan saja ya. Jadi kebanyakan orang itu salah paham ya. Kenapa kok bisa membuat mikroorganisme ya? Ini ya, dengan tanda kutip kita tidak bisa membuat ya, tapi kita hanya bisa memperbanyak ya. Bahan-bahan yang perlu kita sediakan adalah ini terasi ya, buat bahan baku utama. Ini terasi udang ya. Ini kalau yang ini itu sudah matang ya teman-teman. Kalau yang ini juga bisa. Ini terasi eceran ya, yang ada di warung-warung itu ya. Intinya disesuaikan ya, mau yang ini juga bisa dan mau yang ini juga bisa ya teman-teman. Ini sebagai sumber bakterinya ya, karena di dalam terasi itu kan sangat banyak bakteri baik ya. Dan bahan pencair adalah untuk media hidup bakteri nanti buat fermentasi ini ya. Ini air cucian beras. Ini kira-kira sebanyak 6 liter ya, tapi ini tidak kita gunakan semuanya karena kita hanya membuat kira-kira 1 botol ya, atau 1 liter. Dan bahan yang lain adalah itu ya, corong buat memasukkan nanti medianya. Dan yang ini media untuk fermentasi, botol kapasitas 1,5 liter ya. Disesuaikan ya teman-teman, tidak harus mengikat harus pakai botol. Teman-teman juga bisa menggunakan wadah toples atau wadah drum ya, bebas ya. Dan yang ini ya, cobek buat nanti mengulek terasinya ya. Mari kita racik ya teman-teman bahan-bahannya. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya sampai lupa. Bahan yang lain adalah kita harus menggunakan gula pasir ya, atau molase, atau juga gula merah ya. Jadi mohon maaf banget ya, saya sampai kelupaan dalam pembuatan video. Saya tidak menyebutkan menggunakan gula ya untuk makanan bakterinya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, saya klarifikasi karena manusia ya, tidak luput dari kesalahan ya. Ini kita gunakan yang terasi curah ya, terasi eceran di warung-warung itu ya. Kita gunakan kira-kira segini ya, tidak ada takaran khusus kok ya teman-teman. Sudah bukan rahasia umum lagi ya, bahwa terasi dapat digunakan sebagai bahan pelengkap pembuatan mikroorganisme atau mol. Penggunaan terasi dapat menjadi bahan tambahan dalam pembuatan mol yang dipercaya bisa menambahkan
keanekaragaman mikroorganisme yang ada di dalam pupuk organik cair. Dikutip dari Kementan atau Kementerian Pertanian, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan bahwa mol terasi telah digunakan di berbagai daerah oleh petani komoditas tanaman pangan dan hortikultura dan hasilnya memuaskan. Mol terasi sebagai bahan pupuk organik cair telah digunakan oleh banyak petani di Bali, Wonosobo, Sukoharjo, Solo Raya, dan daerah lainnya. Dan hasilnya sangat memuaskan ya teman-teman. Mol terasi merupakan larutan hasil fermentasi dari berbagai sumber alami yang mengandung unsur hara makro. Di antaranya adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Unsur hara mikro, kalsium, magnesium, besi, mangan, seng. Zat pengatur tumbuh yaitu auksin, giberelin, dan sitokinin. Bakteri perombak bahan organik, perangsang pertumbuhan, dan agen pengendali hama dan penyakit pada tanaman. Mol dapat digunakan sebagai pupuk organik cair, dekomposer, sekaligus pestisida nabati karena bahan-bahan pembuatannya yang berasal dari bahan alami. Mol terasi dapat menjadi alternatif dari pupuk dan pestisida kimiawi sintetis yang lebih ramah lingkungan. Komponen utama dalam mol terasi terdiri atas mikroorganisme, karbohidrat diperoleh dari air cucian beras ya, dan glukosa itu berasal dari gula ya. Tapi mohon maaf ya, di video tidak saya cantumkan menambahkan gula, tapi teman-teman bisa menambahkan gula ya, atau molase. Terasi merupakan salah satu sumber mikroorganisme yang mudah untuk didapatkan di warung-warung ya. Beberapa jenis mikroorganisme yang ada di dalam mol jenis adalah berupa Saccharomyces sp, Pseudomonas sp, Lactobacillus, dan masih banyak lagi ya teman-teman jenis bakteri. Ini kita masukkan ya air cucian berasnya atau sumber karbohidratnya. Ini kita kocok-kocok ya agar larut. Ini kita fermentasi selama kurang lebih 16 hari ya. Ini setiap pagi kita buka tutup ya teman-teman untuk mengeluarkan gasnya, karena kita menggunakan cara fermentasi anaerob ya, atau kedap udara. Jadi setiap pagi kita buka tutup ya, karena proses fermentasi itu biasanya mengeluarkan gas ya. Jadi ini fungsinya mol atau mikroorganisme lokal itu sangat banyak ya teman-teman. Tanah yang kita siramkan mol terasi ini, unsur haranya akan semakin lengkap ya, karena kandungannya sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Nah, ini yang sudah saya buat sekitar 20 hari yang lalu. Tapi ini kemarin saya buat dengan terasi yang matang itu ya, warnanya beda ya teman-teman. Habis ini akan kita aplikasikan ke tanaman ya.
tapi ini kan fungsinya untuk dekomposer, pembuatan pupuk organik cair dan kompos. Selain itu kita bisa langsung menyiramkan ke tanaman ya, agar tanaman kita lebih sehat, tanahnya pun juga akan tetap gembur dan subur ya. Pertama-tama kita sediakan air bersih atau air sumur 1 liter ya. Kita kocok-kocok terlebih dahulu molnya. Ini kita kasih perbandingan 1:10 ya. Air 1 liter kita masukkan mol ini 100 ml ya. Oh iya teman-teman, mol itu kan sifatnya dorman ya. Untuk mengaktifkan atau membangkitkan bakterinya, kita perlu menggunakan gula atau molase ya untuk energinya, mengaktifkannya. Itu tadi kita kasih molase 50 ml ya. Kita aduk-aduk dan kita tunggu selama kurang lebih 10 menit ya, agar mikroorganismenya aktif kembali dan akan bekerja dengan ekstra ke tanaman yang kita kasih ya. Sudah 10 menit ya teman-teman. Mari kita aplikasikan ke tanaman. Pertama-tama kita ucapkan bismillah ya teman-teman. Kita siramkan ke tabulampot jeruk purut. Dan yang ini adalah tabulampot jambu biji ya. Kita berikan setiap pohon itu 1-2 gelas ya. Disesuaikan besar kecilnya ya. Ini adalah jambu air citra ya. Ini tidak berlaku hanya untuk tabulampot saja ya. Ini berlaku untuk semua jenis tanaman ya teman-teman. Ini interval pemberian cukup 1 minggu 1 kali ya. Insya Allah tanaman akan subur, tanah pun juga sehat ya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Kalau ini bermanfaat mohon di share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.